Saat ini saya sedang berada di unit 8 Tengah, tepatnya di rumah kediaman Mbah Katno. Dan terima kasih banyak ya Mbah Katno sudah menyediakan waktu untuk ya kita ngobrol-ngobrol ringan lah. Ya, selamat sore kawan-kawan, teman-teman. Selamat sore Mbah Katno. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Jadi nama lengkap dari saya itu bapak saya memberi nama dulu hanya Katno. Setelah dibaptis Yakobus Salesius. Yakobus Salesius Katno. Katno. Mbah Katno aslinya dari mana sih? Ya Romo, kalau asli itu desa saya itu namanya Desa Sabuk, yang artinya Sabuk itu salah satu desa yang dikelilingi oleh sawah. Oh, Kemudian kelurahannya itu Rejosari. Rejosari di mana itu ya? Rejosari. Kemudian kecamatannya Wuryantoro, belah selatan Kabupaten Wonogiri, yang menjadi kabupaten saya. Nah, baik Mbah Katno. Mbah Katno sudah berapa tahun usia perkawinannya? Kalau usia perkawinan saya nikah itu bulan Mei tahun 1981, bulan Mei. Bulan Mei. Nah, kalau tanggalnya lupa. Tanggalnya lupa. Ya, kalau gitu bolehlah kita ngajak mantan pacarnya yang sekarang ini menjadi istri. Nah, sengaja saya meminta Mbah Katno untuk mengambil tempat atau view itu di halaman luar rumah. Dan di sebelah atau di belakang saya itu ada buah favorit saya, buah naga. Nah, monggo Mbah Putri. Nah ini Mbah Putri ini mantan pacar Mbah Katno. Boleh dong perkenalkan siapa nama Mbah Putri? Nama saya Sunarni. Sunarni. Nama baptisnya opo? Sisilia. Oh, Mbah Putri Sisilia Sunarni. Dari mana aslinya? Oh, Wonogiri. Waktu bertemu pertama saya di sini. Oh, di sini. Jadi orang Wonogiri sama-sama ketemunya di Giri Mulyo dan menikah di tahun 1981 bulan Mei tanggal 21 Mei. Tanggal 21 Mei. Nah, sekarang Mbah Putri sama Mbah Kakung sudah punya berapa anak? Dua anak. Cucunya piro? Dua. Wah, ini betul-betul mengikuti apa namanya ya? KB. Program KB. Aku nggak Keluarga beriman. Keluarga beriman. Nah, tahun berapa sih ke sini waktu itu? 79 kalau nggak salah bulannya. Saya tuh sampai sini bulan Mei. Kalau mantan pacar saya itu lebih duluan daripada saya. Jadi ini Mbak Putri ini seperti Santo Yohanes Pembaptis, mempersiapkan jalan. Jadi mempersiapkan jalan untuk Mbah Kakung, lalu kemudian di tahun 79 ya 79 mereka tinggal di sini, lalu dengan segala perjuangan segala sesuatu, dan itu membuat apa ya ekstra keras dalam berjuang, entah itu untuk mengembangkan ekonomi keluarga, apalagi terkait dengan kehidupan beriman. Nah, di tahun itu apakah di unit 8 Tengah ini sudah ada gerejanya? Ini mau saya cerita. Oh, belum. Oh ya, baiklah, kita mendengar sedikit ceritanya tentang perjuangan hidup beriman kedua orang tua kita ini. Iya, jadi setelah saya sampai di unit 8 ini, sama sekali gereja belum ada. Oh, belum ada. Umat belum saling mengenal, kecuali satu saya yang kenal umat satu yang dari tempat saya waktu saya ke gereja berjalan bersama, tapi lain desa, tapi kenal dari Jawa. Itu namanya Mbah Harno. Mbah Harno yang sudah meninggal. Ya, sudah meninggal ya. Meninggalnya tahun kemarin ya. Iya, mau jadi setelah sampai di sini udah ketemu kawan-kawan, tetapi yang pertama kali saya ketemu yang imannya berbeda, yaitu orang Kristen. Dari Wonogiri juga. Dari Wonogiri, itu yang mungkin angkatannya sama
Mbah Putri. Oke. Nah, orang Kristen itu ketemu kan ngobrol-ngobrol, ketemu akhirnya kita ayo kita bergabung gitu, kita bergabung. Waktu itu cuman saya, Mbah Susilo Hadi, Mbah Harno waktu itu tiga. Ya. Setelah bergabung, mengadakan doa, ya doanya bergilir ke rumahnya. Oh yang ya, dari tiga keluarga itu ya. Kemudian yang ke Katolik gitu loh mau. Lah selang berapa bulan, akhirnya saya ngajak kawan-kawan yang satu iman, satu Katolik kan, yang dari ujung sana. Ujung sana itu di mana itu? Ujung sana yang di Santa Teresia. Loyola. Oh, Loyola, ya. Di sana ada Mbak Jadi Wakimin. di sini biasa disebut di Santa Maria itu unit 8 tengah dan unit 8 ujung. Ya. 8 ujung itu gereja Santo Ignatius Loyola. Nah, waktu itu di sana siapa? Di sana yang waktu itu namanya Mbah Wakimin. Oh, Mbah Wagi. Mbah Katino, Oh. Mbah Sumikem, Oh, Mbah Sumikem. terus Mbah Tukino, Oke. Mbah Dio yang sudah meninggal. Itu yang waktu itu yang di sana. Lah, yang di sini karena belum berani muncul mungkin, Pak. Belum berani muncul karena dari sana notabene-nya KTP-nya dibuat Islam kan gitu loh. Kita setelah ya selang berbulan-bulan kita kumpul dengan kawan-kawan yang non Katolik, akhirnya yang Kristen itu bergiliran doa dengan jalan kaki, pokoknya belum ada apa-apa, wong kanan kiri rumah, kanan kiri masih hutan kan. Hutan apa saat itu? Masih Hutan belukar itu ya? Tambak belukar itu ya? Iya, masih hutan belukar, kelapa sawit belum lama. Nah kemudian setelah selang berapa ya setahun atau berapa itu baru ada katekis yang mencari umat di sini. Nah, katekis itu siapa? Katekis itu namanya Subudiharjo, Agus Oh, Subudiharjo, almarhum. yang dari unit 1 karena di sana itu mungkin udah 2 tahun dalam sini dari saya. Tuhan ya. Nah, dia naik sepeda dari unit 1 sampai sini ya, dari 1 sampai sini sekitar 30 kilo ya. 30-an kilo ya dari gereja Santo Venantius Iya, unit 1 Marga Sakti. betul. Dibimbing oleh Pak Agus itu, akhirnya mungkin Pak Agus kan komunikasi dengan paroki Santo Yohanes. Penginjil Pak Bengkulu. Yohanes. Akhirnya ya itu kita kumpul-kumpul tapi belum punya rumah ibadat, baru numpang di rumah warga yang notabene Katolik. Kemudian setelah itu dari katekis punya inisiatif membuat tambahan rumah Mbah Rubino. Mbah Rubino itu Rubino unit 6 unit yang 6 sudah meninggal ya. meninggal. Itu nempel di rumahnya, itu digunakan kegiatan untuk mingguannya. Romo belum nyampe sini. Yang melayani itu. Oh, yang melayani ya. Karena Katekis kan dulu. katekis itu tumpah hostinya itu mau sampai dijilati ke Waktu dia mau komunik melayani ini kan ibadat jatuh. komunik tanpa imam ya. Jatuh karena ya. jalannya itu ya maklum jalan licin. diambilin sampai lumpur dimakan itu. Sampai habis itu. Iya. Yang jatuh itu. Nah itu akhirnya setelah sini diberi kapel atau kapel kecil tambahan itu, akhirnya yang di umat Loyola sana itu ternyata ada rumah warga yang dijual. Oh, oke. Nah, kemudian dibeli oleh umat. Nah, rumahnya itu di bawah. Yang Lah diangkat bareng-bareng ke tempatnya Mbak Katino itu yang sekarang Oh, itu. yang sekarang menjadi Itu gereja. rumah satu yang rumah transmigrasi diangkat umat bareng-bareng beserta masyarakat sekitar. Oke. Itu. Nah, berarti Mbah Putri atau Mbah Kakung itu jauh-jauh dari Wonogiri untuk ikut program Trans gitu. Iya betul. Ikut Trans betul. tahun 79. Jadi Trans atau transmigrasi terjadi di Bengkulu Utara ini, khususnya di dari Wonogiri yang dari Jepang. Wonogiri, Wonoharjo di tempat ini pada tahun 1979. Dan itulah ya, kalau kita bisa membayangkan seperti apa medan jalannya, lalu
situasi geografis yang ada di sini, dan itu kan masih hutan, itu berarti banyak harimau. Tapi puji Tuhan, sekarang sudah tidak ada lagi, sudah aman. Ya, karena sudah banyak lahan dibuka, entah menjadi kebun atau bangunan rumah dari masyarakat sekitarnya. Hanya yang ada itu celeng di hutannya. Ya, oke, silakan diteruskan. Akhirnya gini mau setelah ya selang berapa tahun, kemudian waktu itu Romo yang pertama di paroki itu namanya Romo Dariko. Wong Londo apa? Wong Londo. Oh, Wong Londo. Setelah Romo Dariko itu mungkin selama saya di sini 2 tahun dia pindah, diganti Romo Niko. Romo Niko juga iya, Podo. orang Londo juga. Wong Londo. Oke. Nah, mulai dari Romo Niko itu mungkin inisiatif Romo Niko karena umatnya di sini pencar-pencar gitu loh. Nah, contohnya di Wonoajo sini ada yang di tengah ini, ada yang di ujung jauh, mungkin lain maksudnya Romo Niko yang lain gitu kan. Akhirnya pertama kali Romo Niko membuatkan gereja di sini ya lantaan lewat Pak Agus itu tadi. Artinya di gereja Santa Maria Maria gitu itu ya? yang Oke. pertama. Tahun berapa itu? Masih ingat nggak? Tahun 82. Wah, jadi Santa Maria itu diperkirakan, Dia lahir di ya, diperkirakan tahun 982 itu dibangun. Bayangkan ya, beberapa tahun sebelumnya itu masih dari rumah ke rumah. Natalan masih di rumah. Oh, Natalan itu Katanya masih rumah di... pribadi, rumahnya mertua. bapak mertua saya. Oh, Bapak oke. di dalam Ya. Nah, tapi ngomong-ngomong, apakah ini untuk dekorasi atau untuk dimakan? Ya, Oke, kalau gitu saya makan. Mbak Putri katanya belum kalau sore dimangga nih. kalau sore nggak mau minum katanya. Belum dimangga. Nah, orang di Manggane. Jadi apa ini sebenarnya apa ini? Ya? Ubi karo Oh. pisang. Kalau bahasa Jawa ini apa? Bahasa Sumba Lemek. itu lemet. Oh, bahasa Sumba lemet. Uli nek bahasa Jawa. Ah, ya. Sambil mati ya, Mo. Mak Yustenan. Ya, Ya, oke. sambil makan. Jadi Nah, di tahun itu, tahun 82 itu gereja sudah mulai terbentuk. ya Mat dimintai untuk membantu bahannya. Artinya bahannya itu berupa balokan setiap kakak waktu dulu itu saya lupa berapa batang itu untuk baloknya. Untuk balonnya. Nah, kemudian untuk yang lain-lainnya itu dari paroki. Nah, yang mengerjakan bersama-sama, cuman inisiatif Pak Agus itu mengangkat tukang satu yang sekarang pindah ke Jawa, orang Katolik juga. Oh, Katolik juga ya. Dia mengerjakan, entah waktu itu saya nggak tahu apa dibayar dan atau tidak, nggak tahu saya. Pokoknya yang dipercayakan tukang satu yang sekarang di Jawa. Dan tukang satu itu membuat gereja, 4 gereja ini dari Santa Maria, kalau sana kan udah Santa Maria, terus Santo Petrus, Santa Teresia, 3 gereja. Tiga gereja ya. Iya, Berarti 3 di gereja. tahun 82 itu bulan atau Di sini jam bukan 82, bukan serempak 82 mau. tahun Anu, berapa itu? sudah selang tahun. Oh, Pokoknya ada jadi baru sana jadi baru sana. ya. Ah. Baik, jadi di tahun itu praktisnya setelah gereja, khususnya gereja Santa Maria itu didirikan, lalu sudah terbentuk atau berbentuk gedung atau bangunan tempat beribadat. Lalu apakah saat itu selain almarhum Pak Agus yang memimpin ibadat, apakah juga di tahun-tahun itu romonya antara Romo Niko yang kesini atau Romo Romo Dariko itu apakah setiap minggu atau setiap bulan datang ke sini untuk merayakan Ekaristi atau gimana? Setiap bulan. Oh, setiap bulan, sebulan sekali. Artinya untuk seluruh unit gabungan. Ya, menurut unit Jadi gabungan, bergilir. ya bergilir. Nah, Jadi dibagi kan, kalau dilayani 1 hari nggak mampu kan, akhirnya 2 hari. oh, 2 hari itu hari apa saja? Ya nggak tentu. Jadi Kadang-kadang romonya- hari Sabtu, kadang hari Senin, Oh, kadang-kadang gitu. iya, Oh, nggak hari oke. Minggu gitu loh. Oh, jadi perayaannya itu tidak hanya pada hari Minggu untuk perayaan Ekaristinya, tetapi tergantung waktu Romo. Oh, ya, Karena betul. saat itu Paroki Santo Yohanes Penginjil Bengkulu itu melayani satu provinsi. Di situ. Bengkulu melayani sampai ke
Muko-Muko perbatasan sama Kuskupan Padang, lalu sampai ke mana bagian selatan itu. Nah, di tahun-tahun itu memang kita bisa membayangkan perjuangan, ya medannya juga parah, lalu umatnya juga kan sangat terbatas, ya. Jalan kaki ya, dan itu memang kegembiraan kalau sudah berkumpul bersama sambil gendong anak, makan pisang, minum air atau doa. Kalau doa giliran itu ya sambil gendong anak, jalannya becek dan sebagainya. Tapi semangatnya luar biasa. Nah, semangat itu justru semakin besar tantangan, semakin banyak tantangan, semangat untuk berkumpul bersama sebagai orang Katolik itu tidak pernah pudar. Justru itulah yang menjadi cikal bakal bagaimana hidup beriman khususnya di daerah transmigrasi itu sangat nampak, dan ya buahnya sekarang kita bisa lihat bahwa atas, ya kita sebut tanda petik, atas jasa para sepuh di tempat ini atau di tempat lain pun akhirnya gereja bisa berdiri, lalu semakin banyak umat dengan selalu mengikuti ibadat dan ekaristi. Dan Mbah Putri sama Mbah Kakung saat itu boleh tahu apa sih mata pencarian waktu tiba pertama di tempat ini? Kalau mata pencarian ya tani, Terus kopi. polo hijau lah mau yang pertama. Polo hijau. Setelah polo Ya. hijau nggak aman karena babi banyak. Oh ya, banyak celeng. Ganti yang ke kopi. Kopi. Ke cengkeh. Oh, kopi cengkeh juga Iya, ini. cengkeh, iya. Kira-kira kopinya jenis apa? Arabica, Robusta atau? Ya kopi. Arabica sendudil. Iya, yang itu yang Bimas, yang bukan Bimas ya kopi kopi. biasa. Oh, kopi biasa ini nih. Ini hasil kopi yang sudah disimpan sejak beberapa tahun lalu, dan Iya, kemarin. ketika diminta untuk ini dan pasti enak. Coba Lupa tes ya. membawa yang asli tadi. Ya. Seruput kopinya enak pada sore hari ini. Baik, ya itulah tantangan yang dihadapi. Pertama sekali itu adalah jumlah. Waktu itu umat Katolik masih terbatas, belum ada tempat untuk ibadat atau berekaristi bersama. Lalu selain itu juga tantangan geografis juga menjadi salah satu perjuangan. Ya akhirnya Mbah Putri sama Mbah Kakung ini lebih banyak kalau mau ke gereja atau berkumpul untuk ibadat atau misa itu selalu menggunakan kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi itu roda dua, kaki kanan dan kaki kiri. Nah, akhirnya sambil gendong anak. Lalu ya sekarang lihatlah mereka berdua nih dengan usia yang sudah ya mungkin 2 kali usia saya, tapi masih terlihat fresh, terlihat segar. Nah, baik Mbah Putri, kira-kira apa harapan Mbah Putri bagi ya khususnya orang muda ya dalam hidup beriman mereka? Apa harapannya? Ya, Harapan anak muda itu jangan sampai keluar dari iman. Oke, artinya sebagai orang muda Katolik, berjuanglah sungguh untuk tetap setia mencintai imanmu, karena disitulah kita dapat bertumbuh mengenal Allah sebagai Bapa yang Maha Kasih. Ya, jadi itu sebuah harapan yang memang bukan sekali jadi, tetapi harapan yang selalu akan didewasakan melalui cobaan, godaan, tantangan, rintangan dan lain sebagainya. Dan ya, kalau sekarang Mbah Putri apa pekerjaannya? Deres. Oh, deres apa namanya? Karet. Deres karet. Biasa kalau sehari itu berapa banyak pohon karet yang di? Cuman 100 batang. Oh, 100 batang, cuma 100 batang loh. Saya memang belum sampai ke kebunnya, tapi saya yakin pasti kebunnya subur. Tengoklah di belakang ini, singkongnya juga subur. Tuh, buah naga, buah kesukaan saya, ya, kesukaan saya. Manggis. Oh, buah manggis juga ada, hanya belum buah, pada waktunya akan buah. Nah, tidak ada yang susah kalau semua dilalui atau dijalani dengan cinta. memang betul. Cinta merubah semua kesulitan menjadi berkat dan sukacita. Apa sih harapan Mbah Kakung kepada orang-orang muda atau generasi nantinya? Kalau saya tuh harapan saya gini Pak, yang penting anak-anak muda jangan sekali-kali meninggalkan imannya. Oke, sama harapan kedua orang tua Kita usahakan dengan melalui doa dan sebagainya jangan sampai meninggalkan imannya. Cuman
karena sekarang itu mungkin pengaruh ya itu juga kita tidak lebih berat dari dulu. Kalau dulu beratnya gendong Oh ya, gendong. Selain itu juga jalannya juga jalan nih. itu beratnya. Kalau sekarang berat saya untuk itu mengarahkan. Ya, mengarahkan. Dan itu Itu memang mengarahkan. menjadi tanggung jawab. Dan kebetulan saat ini di Keuskupan Agung Palembang dan ya di semua gereja di Keuskupan Agung Palembang ini di tanggal 3 kemarin kita sudah membuka bersama tahun keluarga dengan tema Keluarga Kristiani sebagai Gereja Rumah Tangga. Dan di situ diberi sebuah pernyataan yang sangat menarik. Ya, Laetitia Amoris itu satu dokumen dari Paus Fransiskus yang mengatakan keluarga itu bukan setumpuk masalah. Keluarga itu bukan setumpuk persoalan, tetapi keluarga sejuta berkat. Keluarga sejuta anugerah karunia dari Allah. Karena itu kita boleh bergembira, bersyukur bersama, dan semoga keluarga kita sekalian sungguh boleh menjadi tempat di mana Allah tinggal, tempat di mana kita merayakan cinta. Asalkan keluarga kita adalah sejuta harapan, keluarga kita adalah sejuta anugerah dan berkat dari Allah. Boleh dikatakan benar, ya benar mau. Cuman saya itu masih ada satu harapan yang rupanya ini harapan saya tuh kok nipis ya. Nipisnya gini, harapan saya umat Katolik di sini itu berkembang. Tapi ternyata untuk berkembangnya itu susah karena apa? Warga khususnya di Santa Maria itu sudah was-was. Iya, kebanyakan kalau saya bisa di stasi gabungan itu atau unit gabungan, untuk saya kegembiraan karena kebanyakan itu usia 3 kali usia saya. Itu 60 tahun ke atas, dan itu ada kegembiraan walaupun misalnya jam 11, tetapi ketika mulai berjumpa dengan para sesepuh ini, itu ada kegembiraan yang walaupun secara jumlah mungkin akan meningkat, tapi dengan waktu yang lama. Tapi percayalah, semakin banyak keluarga muda itu akan melanjutkan tongkat estafet iman yang sudah dimulai sejak tahun 82 ketika proses gereja ini berdiri. Dengan ya waktu itu walaupun ada kecemasan apakah jumlahnya nanti akan, ya bangku-bangku yang ada di gereja itu akan penuh atau malah gerejanya yang makin besar. Gerejanya makin besar artinya banyak bangku kosong, umatnya tak ada lagi. Tapi jangan takut. Roh Kudus akan menyertai, menuntun, dan gereja kita bertahan sampai detik itu karena Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus itulah yang menggerakkan setiap pribadi memberi diri dan menjadi murid Kristus yang setia sampai mati. Kan itu kan, baptis Katolik, nikah Katolik, mati pun Katolik. Itu harga mati, tetapi itu butuh perjuangan, bahkan sampai gembrobios. Gembrobios itu air keringat, air mata, air ingus, air liur bercampur menjadi satu, dan itulah perjuangan yang sesungguhnya. Tapi masih tetap gembira. Saya sangat bahagia, Mo. Bahagianya saya begini. Saya di sini masih bisa bersama-sama dengan kawan untuk berjuang iman kita. Ternyata istri saya tuh mendukungnya begini. Istri saya itu notabene-nya kan dari Muslim. Oh, dari Muslim. Ya. Mbak Putri ini tadinya seorang Muslim, tetapi karena melihat sosok Mbah Kakung yang begitu tampan berwibawa, lalu mulailah jatuh cinta. Akhirnya memberi diri untuk menjadi seorang Katolik, menikah secara Katolik, dan hidup sebagai seorang Katolik yang ya seperti tema sinode Keuskupan Agung kita yang ketiga, ya. Berjalan bersama, semakin beriman, semakin berbuah lebat. Seperti lebatnya buah naga di belakang saya. Walaupun perbandingannya jauh, tapi ya Yesus selalu menggunakan perumpamaan, ya. Kalaupun nanti dia nggak berbuah tahun ini, dibiarkan saja, pasti tahun depan akan berbuah. Dan itu juga perjuangan dalam hidup beriman kita. Sekali lagi, matur sembah nuwun untuk Mbak Kakung, Mbak Putri, dan ya kita boleh bergembira ya pada akhirnya kita ketika menceritakan
kisah perjuangan iman dan perjuangan untuk kehidupan ekonomi keluarga waktu itu diceritakan dengan gembira, diceritakan tanpa ada beban. Walaupun beban itu ada, tapi ya namanya juga ya saya bersyukur mengalami masalah itu atau kesulitan itu. Semoga ini boleh menjadi sumber inspirasi bagi semua kita, apapun iman kepercayaannya, secara teristimewa bagi yang beragama Katolik, apapun alasannya, apapun situasinya, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Boleh meninggalkan sesuatu untuk Tuhan, asalkan jangan tinggalkan Tuhan untuk segala sesuatu. Kira-kira begitu. Mungkin nambah ya. Oh ya, monggo. Jadi begini, memang perjuangan itu ya tidak ringan loh. Yang saya alami itu sukanya banyak, Ya, tapi penderitaannya juga banyak. Tapi saya nikmati dan saya renungkan sesuai dengan apa yang kita imani adalah sabda Tuhan. Ternyata meskipun tantangan saya itu luar biasa, ternyata aman-aman saja loh. Saya nikmati, bahkan saya syukuri dengan kebahagiaan saya sebagai ya boleh dikatakan wong tuane umat-umat di sini masih bisa berjalan dengan baik. Ya, dan itulah harapan kita bahwa ada begitu banyak kebahagiaan sukacita menjadi pengikut Kristus. Karena itu mari kita setia selalu dalam iman kepercayaan kita masing-masing, dan semoga hidup kita bisa menjadi inspirasi bagi yang lain, bisa membantu orang lain untuk menemukan hal baik. Bahkan ketika kita berjalan saja, orang merasakan, bahkan alam semesta merasakan, wah ini ada kebaikan yang sedang lewat. Kalau itu yang kita hidupi, itu yang kita praktekkan, saya yakin ada sekian banyak orang baik yang ada di negara kita tercinta. Karena itu kita berdoa juga untuk negara kita, semoga masing-masing pribadi selalu berupaya untuk menjadi orang baik, minimal menjadi baik untuk dirinya. Kalau menjadi baik untuk dirinya sudah, maka untuk menjadi baik atau menjadi orang baik bagi orang lain pasti juga bisa. Amin. Sekali lagi matur nuwun, dan semoga ya Mbah Kakung sama Mbah Putri, cucu bersama keluarga besar selalu dalam keadaan berkat Tuhan, dan di hari-hari tuanya semakin mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Amin. Siapa bilang lansia tidak berguna? Itu lagu-lagu bagus sekali. Jadi sekali lagi, keluarga kita adalah sejuta berkat, rahmat, dan karunia Allah, dan bukan setumpuk masalah. Amin. Salam seroja, sehat rohani, jasmani. Tuhan memberkati. Dadah.